Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama dan rekan saya Fatahillah Hidayat ingin mempresentasikan mata kuliah pilihan dengan judul Learn CSS. Oke, next. Oke, konten pengertian yang pertama, yang kedua sintaks CSS, yang ketiga jenis-jenis selektor, yang keempat box model pada CSS. Oke, di sini pengertian CSS. Pengertian CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS, Anda bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML untuk membangun sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan baik. Oke, sintaks CSS. Struktur kode CSS terdiri dari 3 bagian, yaitu selektor, blok deklarasi, dan properti dan nilainya. Oke, di sini contoh selektornya. Oke, next. Selektor CSS digunakan untuk menentukan atau memilih elemen HTML yang ingin kita ubah tampilannya. Contohnya seperti di bawah. Oke, text align, center, color black. Seperti itu. Di mana kita memilih H1 untuk diubah tampilannya. Atau H1 pada HTML adalah tulisan judul. Oke. Di sini blok deklarasi. Blok deklarasi tempat kita menulis atribut atau properti CSS yang akan diberikan kepada elemen yang telah diseleksi. Contohnya H1 text align, center, color black. Tanda kurung adalah membuka dan menutup blok deklarasi. Oke. Ya, selanjutnya properti dan nilainya. Ini adalah sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Contohnya sama seperti tadi, maka tulisan judul akan berwarna merah dan akan terletak di tengah. Oke. Yang terakhir, jenis selektor pada CSS, text selector, jenis selektor pada CSS. Yang pertama itu text selector. Selektor ini akan memilih elemen yang akan diberi tampilan berdasarkan nama tag. Contohnya color red berarti warnanya merah. Yang mana berarti kita memilih tag untuk diubah tulisan menjadi warna merah. Oke, selanjutnya Fatahillah Hidayat. Oke. Selanjutnya itu adalah jenis selektor kedua, yaitu kelas selektor. Selektor ini akan memilih elemen yang akan diberi tampilan berdasarkan nama kelas yang diberikan. Seperti pada contohnya ada titik section product. Di situ kita mengatur background dan background position, yang mana berarti kita memilih nama kelasnya itu section strip product untuk diberi background dengan gambar yang bisa kita ambil dari sebuah direktori komputer kita dan mengatur posisi background yang akan kita pasang. Seperti di sini di center berarti di tengah. Selanjutnya ada selektor yang ketiga, ID selector. Selektor ini akan memilih elemen yang akan diberi tampilan berdasarkan nama ID-nya. Namun, ID ini bersifat unik dikarenakan hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja. Jadi, ID ini tidak dapat digunakan oleh elemen-elemen lain. Jadi, tidak bisa memiliki ID yang sama. Di sini contohnya kita menggunakan tanda paga, hashtag supporting P. Di sini
jika kita di CSS, kita tidak boleh memberi nama tag yang lain dengan nama supporting P. Yang mana berarti kita memilih ID supporting P ini untuk diubah warna tulisan dan ukuran fontnya. Oke, selanjutnya universal selector yang keempat. Selector ini akan memilih semua elemen pada halaman HTML. Jadi contoh buat universal selector ini diawali dengan bintang dan buka kurung kurung. Biasanya ini dipakai untuk menyeting settingan halaman dan mungkin warna bawaan dari halamannya. Di sini padding dan marginnya disetting menjadi 0, yang mana berarti kita mengatur ulang semua margin dan padding menjadi 0. Oke, selanjutnya adalah box model pada CSS. Box model pada CSS ini pada dasarnya setiap elemen di HTML dapat dianggap sebagai box, yaitu sebuah box yang membungkus elemen secara keseluruhan. Box tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu margin, border, padding, dan konten. Seperti yang dapat kita lihat di contoh pada gambar di sini. Ada margin, padding, konten, dan border. Oke. Di sini penjelasan pertama mengenai margin. Margin dapat digunakan untuk mengatur area atau space di luar elemen. Margin memiliki 4 sisi, yaitu margin top atau margin atas, margin right, margin kanan, margin bottom, margin bawah, dan margin left, margin kiri. Margin juga memiliki nilai auto dan negatif. Yang kedua itu border. Border merupakan garis tepi pembatas elemen. Kita bisa mengatur berbagai hal tentang border, seperti ketebalan, warna, dan jenis garis yang digunakan. Berikut adalah beberapa properti untuk mengatur tampilan border. Yang pertama, border width, yaitu mengatur ketebalan border, border style, mengatur jenis border, dan padding length mengatur jarak elemen isi dari sisi kiri. Oke, ini tadi maksudnya padding. Yang ketiga, padding adalah sebuah ruang atau space yang berada di sekitar konten. Padding bersifat transparan dan kita hanya dapat menentukan lebarnya. Dalam CSS, kita dapat mendefinisikan nilai dari keempat sisi padding, yaitu padding top, padding right, padding bottom, dan padding left. Kita juga dapat memberi nilai lebar padding dengan unit. Di CSS itu ada beberapa unit yang diperbolehkan, yaitu pixel, px, pt, em, dan lain-lain. Persen juga. Dan kita tidak dapat menggunakan angka negatif. Jadi di padding ini kita tidak bisa menggunakan negatif, beda seperti margin. Dan dalam menentukan ukuran paddingnya. Oke, yang terakhir itu konten. Konten pada box model CSS ini adalah isi konten yang kita isi untuk website tersebut. Konten atau teks dari sebuah elemen berada di bagian tengah. Kita bisa mengatur lebar dan tinggi konten ini menggunakan properti width dan height. Nilai width dan height pada properti width dan height kita bisa memberikan nilai sebagai berikut. Yaitu ada auto. Ini adalah mengaturnya secara default browser. Tergantung browsernya yang kita gunakan apa. Head secara otomatis, length mengatur, width atau head secara px, cm, pt, persen, dan lain-lain. Persen mengatur width atau head dengan persenan, initial mengatur width dan head ke nilai default, in-head itu menurunkan, mengatur width atau head dari penurunan atau warisan dari elemen induknya. Oke, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.